warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1, Rina Amalia, ingin menjelaskan tentang pengertian estetika. Istilah estetika berasal dari kata Yunani estetika yang berarti hal-hal yang dapat dicerap dengan panca indera. B. Estetis yang berarti pencerapan panca indera. Jadi, estetika menurut arti etimologis adalah teori tentang ilmu penginderaan. Pencerapan panca indera sebagai titik tolak dari pembahasan estetika didasarkan pada asumsi bahwa timbulnya rasa keindahan itu pada awalnya melalui rangsangan panca indera. Istilah estetika sebagai ilmu tentang seni dan keindahan pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Gottlieb Baumgarten, seorang filsuf Jerman yang hidup pada tahun 1714 sampai 1762. Walaupun pembahasan estetika sebagai ilmu baru dimulai pada abad ke-17, namun pemikiran tentang keindahan dan seni sudah ada sejak zaman Yunani kuno, yang disebut dengan istilah beauty, yang diterjemahkan dengan istilah filsafat keindahan. Filsafat keindahan dan estetika ruang lingkup yang dibahas dengan estetika meliputi 1. Persoalan tentang nilai estetis, 2. Pengalaman estetis, 3. Seni, 4. Seniman hal ini dipelajari secara historis, ilmiah, teoritis, informatif, dan filosofis. Secara historis artinya estetika dipelajari dari segi sejarahnya dan diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat bagi kehidupan manusia. Secara ilmiah artinya estetika dipelajari, diuji, dan dikaji seperti halnya ilmu pengetahuan. Secara teoritis artinya dengan menggunakan teori-teori atau dalil-dalil serta pendapat-pendapat dari para filsuf atau ilmuwan di dalam pembahasan estetika secara empiris dan ilmiah. Pendekatan studi secara informatif yaitu dengan mendapatkan masukan atau informasi mengenai sesuatu hal, baik lewat media massa, ilmu pengetahuan, empiri maupun pendapat masyarakat. Pendekatan studi filosofis diharapkan mampu mencari dan menemukan esensi atau substansi dari keindahan itu. Berbicara mengenai filsafat estetika yang mengartikan sebuah keindahan, seniawan menjelaskan bahwa sebagai the study of beauty in the fine art yang mempelajari tentang hakikat keindahan di dalam sebuah seni. Estetika sendiri berasal dari bahasa Yunani yang merupakan cabang dari filsafat yang membicarakan mengenai hal keindahan. Objek dari estetika sendiri adalah berupa sebuah pengalaman dari keindahan, sehingga memiliki sebuah dasar estetik yang nantinya dicari berupa hakikat dari keindahan. Bentuk-bentuk pengalaman yang indah seperti keindahan jasmani, keindahan rohani, keindahan seni, serta keindahan alam yang diselidiki melalui sebuah emosi manusia sebagai sebuah reaksi terhadap sesuatu hal yang indah, agung, bagus, mengharumkan, dan juga hal-hal yang baik lainnya. Dalam sejarah pemikiran Barat, estetika merupakan salah satu cabang dari filsafat yang kemudian berkembang menjadi pesat. Melalui pernyataan tersebut, mau kita lihat melalui sebuah pemikiran dari tokoh filsuf besar yang telah melahirkan sebuah teori serta sebuah pemikiran yang membicarakan estetika seperti Immanuel Kant, yang memberikan sebuah pendapat bahwa yang indah adalah yang memiliki sebuah konsep yang dapat diterima sebagai sesuatu yang universal, memuaskan, menyenangkan tanpa adanya pamrih, dan juga tak berkepentingan. Sementara di dunia timur, Islam mengekspresikan bahwa seni sering kali tersandung kepada sebuah persoalan seperti tahayul, bid'ah, khurafat, maka selama ini tradisi Islam sering dianggap sebagai sebuah hukum.
Contoh dari sebuah keindahan sendiri diumpamakan seperti sebuah taman yang terlihat rindang serta sejuk. Di dalamnya terdapat beberapa tumbuhan serta tanaman yang tampak indah, subur dan juga hijau. Bukan berwarna-warni seakan menambah pesona taman tersebut. Setiap orang yang melalui taman tersebut atau bahkan hanya berjalan melintasi di samping taman tersebut selalu terpesona melihatnya. Sebagian juga ada yang hanya sekedar menikmatinya sambil lalu, sebagian lagi ada yang berhenti sejenak untuk merefreshing diri. Keindahan taman tersebut telah mampu memikat hati setiap orang yang melihatnya, tidak hanya dari suku yang sama tetapi suku bangsa lain sekalipun. Terdapat beberapa manfaat atau sebuah fungsi yang mampu dirasakan oleh manusia berupa satu, menambah sebuah pengetahuan kepada manusia mengenai sebuah nilai-nilai keindahan dan juga kesenian dan juga keindahan. 2. Menambah pengetahuan manusia tentang sebuah unsur-unsur dari seni dan juga dari keindahan serta sebagai faktor yang mampu mempengaruhinya. 3. Mampu menambah pengetahuan manusia tentang unsur-unsur yang subjektif yang juga mampu mempengaruhi sebuah kemampuan yang ada pada manusia dalam menikmati sebuah seni dan juga keindahan. 4. Mampu meningkatkan rasa kecintaan dan juga apresiasi manusia yang dihadapkan kepada alam, seni dan juga budaya pada bangsanya. 5. Mampu menambah sebuah kemampuan pada manusia dalam menilai sebuah suatu karya seni sehingga mampu dikembangkan dalam sebuah budaya apresiasi seninya. Terima kasih. Sejarah perkembangan estetika didasarkan pada sejarah perkembangan estetika di Barat yang mulai dari filsafat Yunani kuno. Hal ini dikarenakan estetika telah dibahas secara terperinci berabad-abad lamanya dan dikembangkan dalam lingkungan filsafat Barat. Secara garis besarnya, tingkatan atau tahapan periodisasi estetika disusun dalam 8 periode, yaitu periode klasik. Dalam periode ini, para filsuf yang membahas estetika di antaranya adalah Socrates, Plato, dan Aristoteles. Dalam ketiga filsuf ini dapat dikatakan bahwa Socrates sebagai perintis, Plato yang meletakkan dasar-dasar estetika, dan Aristoteles yang merumuskan ajaran-ajaran Plato. Periode Sokratik Barat abad pertengahan adalah masa timbulnya filsafat baru. Hal ini dikarenakan kefilsafatan itu dilakukan oleh bangsa Eropa Barat dengan para filsuf yang umumnya pemimpin gereja atau penganut Kristiani yang taat. Kelahiran kembali, yaitu membangun kembali semangat kehidupan klasik Yunani dan Romawi dalam bidang ilmu pengetahuan dan seni. Dalam periode ini masih terlihat pengaruh ritualisme Descartes dan empirisme Bacon dalam pembahasan estetika. Perkembangan filsafat idealis mempunyai pandangan estetika di Jerman. Immanuel Kant merupakan filsafat pertama yang mengemukakan teori estetika dari pandangan objektif. Maka penyelidikan estetika berubah dari penelaahan ontologis beralih ke bidang ilmu jiwa. Periode Romantik merupakan reaksi terhadap rasionalisme yang mendewakan rasio. Kini perasaan menjadi dominan. Kelalaian sebelumnya sang seniman tunduk pada kaidah-kaidah yang ketat. Kini sang seniman berdaulat dengan merdeka asal melupakan secara spontan dan otomatis emosian omeo. Periode positifistik. Dalam periode ini, estetika dipelajari secara empiris dan ilmiah yang berdasarkan pengalaman real yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Estetika dibahas dalam hubungan dengan ilmu lain, misalnya psikologi dan matematika. Periode kontemporer. Dalam periode ini muncul sejumlah pandangan estetika dalam waktu yang relatif bersamaan dan sampai kini masih banyak pengikutnya. Pandangan estetika ini banyak tumbuh pada awal abad ke-19 dan menjadi lebih semarak lagi pada abad ke-20. Estetika keindahan. Filsafat keindahan menurut Plato, sumber rasa keindahan adalah cinta kasih. Karena ada kecintaan, maka kita manusia selalu ingin kembali menikmati apa yang telah dicintai. Itu rasa cinta pada manusia hanya bukan
tertuju pada keindahan, tetapi juga kebaikan normal yang kebenaran ilmu pengetahuan. Rasa cinta pada keindahan timbul karena manusia sendiri telah belajar hal-hal yang dicintai itu. Plato memiliki pemikiran yang dilematis terhadap karya seni, walaupun Plato tidak menyukai seni karena ditakutkan dapat